Diogo Alves lahir pada tahun 1810 di Galicia, daerah otonom Spanyol dari keluarga petani. Pada usia 19 tahun, ia mengikuti kebiasaan orang-orang Galicia untuk merantau. Orang tuanya mengirimnya untuk bekerja di luar negeri di Lisbon, Portugal. Setelah berganti pekerjaan beberapa kali dan berhenti menulis surat kepada orang tuanya, ia mulai minum dan berjudi. Diogo Alves bekerja sebagai pelayan keluarga burjuis dan juga pekerja konstruksi saluran air. Saat itu keadaan ekonomi di Portugal sedang tidak baik-baik saja. Semenjak Brazil merdeka pada 1822, pemasukan Portugal cenderung menurun. Raja John ke-6 bahkan sampai stres dengan kondisi ini. Kemerdekaan berhasil disebut sebagai salah satu faktor yang mempercepat kematian Raja John ke-6 pada 1826. Situasi krisis ekonomi di Portugal ini tentu menyulitkan semua orang termasuk Diogo Alves. Namun sebagian orang percaya bahwa kehidupan Diogo Alves hancur karena minuman keras dan judi. Diogo Alves kemudian beralih pekerjaan yang memungkinkan bertahan hidup lebih lama, yaitu sebagai perampok. Tidak hanya itu, ia juga menghilangkan jejak dengan membunuh korbannya. Sumber lain mengatakan bahwa penjaga penginapan Maria Gertrudes yang menjadi kekasihnya saat itu memiliki andil besar dalam mendorong Diogo Alves menjelma menjadi pembunuh berdarah dingin. Diyakini bahwa hubungan ini mendorong Diogo Alves untuk membunuh. Ia melakukan kejahatan sehingga mendapatkan julukan pembunuh saluran air. Ia merampok orang-orang miskin yang lewat dan kemudian melemparkan mereka dari jembatan di ketinggian 60 meter untuk menghindari identifikasi, sekaligus menampilkan kematian mereka sebagai bentuk bunuh diri. Sebuah praktik yang awalnya berhasil menyembunyikan kejahatannya. Maria Gertrudes sendiri sudah menjadi rekannya dalam melakukan kejahatan sejak tahun 1838. Diogo Alves kemudian membentuk sebuah kelompok bersama 3 orang lainnya, dan bersama kelompok itu ia memburu korban yang kebanyakan adalah warga miskin di pintu air Aguas de Liveres pada malam hari. Setelah merampas harta korban, Diogo Alves dan gerombolannya akan membuang korban dari atas pintu air setinggi 60 meter dan tidak ada korbannya yang selamat. Meski Diogo Alves melakukan kejahatan bersama kelompoknya, nama Diogo Alves tetap menjadi pembunuh berantai yang paling terkenal di Portugal. Orang-orang kemudian menjulukinya pembunuh aqueduct yang merujuk pada tempat kejadian perkara. Meski hanya beraksi selama 4 tahun dari tahun 1836 hingga 1840, korban Diogo Alves sangat banyak. Diprediksi mencapai 70 orang. Dia diklaim sebagai pembunuh berantai pertama dalam sejarah Portugal. Kejahatan Diogo Alves berakhir ketika dia mengubah lokasi perampokannya ke wilayah perumahan, tepatnya di kawasan Rua das Flores yang berjarak ratusan kilo dari Lisbon pada 1839. Rumah yang dia rampok adalah rumah milik keluarga Dr. Pedro de Andrade. Diogo Alves dan kelompoknya datang saat sang dokter sedang pergi keluar, sehingga korban yang dihabisi oleh Diogo Alves dan kelompoknya saat itu adalah istri dan ketiga anaknya. Kejahatan ini menjadi sorotan media dan polisi segera memburu pelakunya. Diogo Alves dan kelompoknya ditangkap ketika melakukan kejahatan di rumah lainnya. Hukuman mati dijatuhkan dan berakhir sudah perjalanan pembunuh berantai paling fenomenal dan yang pertama dalam sejarah Portugal. Diogo Alves dibantu dalam beberapa pembunuh oleh seorang pria bernama Celerio. Mereka dihukum mati bersama pada tahun 1841. Diogo Alves dan kelompoknya dijatuhi hukuman atas pembunuh 4 anggota keluarga Dr. Pedro de Andrade. Putri dari Maria Gertrudes, kekasih Diogo Alves yang berusia 11 tahun, bersaksi di pengadilan melawan kelompok Diogo Alves tersebut, sehingga ibunya hanya diberikan hukuman pengasingan seumur hidup di koloni Afrika. Diogo Alves menjadi penjahat kedua terakhir yang dijatuhi hukuman gantung di Portugal. Pada tahun 1841, Diogo Alves dihukum gantung. Tindakannya saat itu menarik minat para ilmuwan dari Sekolah Kedokteran bedah Lisbon. Setelah menjalani hukumannya dalam upaya untuk mempelajari otaknya, kepala Diogo Alves dipisahkan dari tubuhnya dan diawetkan dalam setoples berisi cairan formalin dan disimpan sampai sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Lisbon. Akan tetapi penelitian yang dimaksudkan tersebut tampaknya tidak pernah terjadi, mengingat kepala yang diawetkan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda telah diperiksa.
Sebuah artikel menyatakan andai saja Diogo Alves tidak menyasar kelompok borjuis, dia mungkin bisa bebas lebih lama dan semakin banyak melakukan Kepala Diogo Alves melalui proses pengawetan dengan formalin karena pada periode pertengahan abad ke-19 tersebut sedang berkembang sebuah ilmu baru bernama frenologi. Inti dari ilmu ini adalah kepribadian seseorang itu dapat dilihat dari tengkoraknya. Tentu saja seorang berantai yang dijatuhi hukuman mati sebagai objek penelitian yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saat ini bidang ilmu frenologi sudah tidak dilakukan lagi karena termasuk ke dalam pseudoscience.